Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh Antam, ke-8 Inco, ke-9 TIN, ke-10 Akra, ke-11 ESA, ke-12 Agi, dan terakhir NCKL. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan memberikan info yang sangat menarik lagi dari XM Indonesia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada XM Indonesia yang telah mensponsori video ini. Jadi di bulan kemerdekaan Indonesia Agustus ini, XM Indonesia juga berbagi kemerdekaan bonus 100% deposit hingga 500 US dollar. Jadi teman-teman yang mulai deposit dari tanggal 1 Agustus kemarin sampai 31 Agustus mendatang, kalau teman-teman lihat di akunnya ada bonus deposit, itu adalah bonus deposit yang diberikan oleh XM Indonesia di bulan Agustus ini. Jadi bagi teman-teman yang mau belajar trading gold, forex, silver, coba langsung klik link yang ada di deskripsi, join dan daftar di XM Indonesia. Dan bonus deposit ini berlaku hanya di akun standar dan mikro, tidak berlaku di akun ultra low dan share. Jadi teman-teman yang punya akun ultra low bisa pindahkan akunnya ke mikro ataupun standar untuk mendapatkan deposit hingga 500 US dollar. Untuk skema depositnya teman-teman bisa lihat di bawah ini ya. Nah, itu ya 100% hingga 500 US dollar. Jadi yuk teman-teman langsung aja trading bersama XM Indonesia dan daftar dengan menggunakan link yang ada di deskripsi atau di kolom komentar yang saya sematkan. Tunggu event-event selanjutnya dari XM Indonesia. Langsung saja ke saham pertama, ada Medco yang ditutup di 1030, terkoreksi 2,36%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau di bokar kemarinnya Medco hampir sama aja ya antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Medco. Apakah ini benar swing low? Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high, ya ini di area yang memangnya harus ada pantulan. Jadi aman nggak? Mestinya sih aman. Pokoknya pakai aja 0,618 Fibonacci retracementnya, berarti 995 ya. Nah, gagal bertahan di atas itu ya gagal swing low. Kalau mau bagus memang besok dan lusa kembali rebound, minimal tutup di atas EMA 200-nya, berarti di atas 1055, 1060. Itu baru benar konfirmasi. Tapi kalau benar swing low minggu ini, mestinya mulai besok ataupun lusa itu udah mulai hijau lagi. Minimal tadi 1060 tutupan. Target swingnya kemana? Kalau jalan akan menguji lagi 1125 dan 1200 ya, ke situ arahnya. Kalau benar jalan ini untuk Medco. Apakah ini Medco habis selesai downtrendnya dan naik lagi? Kalau melihat kondisi seperti ini ya mestinya iya ya. Tapi ya itu tunggu konfirmasi kembali ke atas 1050, 1060. Semoga ya 1-2 hari ke depan Medco. Dan yang paling penting Medco jangan turun di bawah 1000. Seperti itu Medco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup di 400, terkoreksi 2,43%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibakar semuanya Elsa di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Elsa juga di area resisten. Kalau menurut saya sih ada peluang teknikal rebound ya. Besok Elsa ini masih sepertinya, kalau ISG masih arahnya atas, belum ada perubahan tren dari konsolidasinya atau uptrend minornya, Elsa masih bisa konsolidasi. Peluang mantul ada ya di 400, mestinya bertahan Elsa. Jadi ada peluang masih Elsa, mungkin kalau besok mantul kembali akan menguji resistennya karena kelihatannya Elsa masih konsolidasi. Aman, risknya juga kecil tuh, 400 tuh jebol itu ya. Kalau mau stop loss, kalau mau di hold silahkan juga. Seperti itu ke Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Pegas yang ditutup di 1390, terkoreksi 1,06%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dibakar semuanya Pegas di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Pegas gagal lagi ya. Kemarin sudah tembus hari Jumat, harusnya lanjut menguat, tapi ternyata koreksi lagi. Tapi ekornya juga cukup panjang tuh, dia mantul dari trend line downtrendnya. Kita lihat besok lagi. Kalau tembus lagi ya, semoga itu valid dengan targetnya minimal 1480. Itu lumayan, 75 poin. Kalau baru beli harga sekarang ya, atau 80 poin,
dan ya bisa ke 1550. Ini arah swingnya kalau jalan ya. Pegas tinggal lihat besok tembus 1400 lagi, menarik. Harusnya sih jalan ya kalau besok tembus 1400 untuk pegas. Jadi seperti itu untuk pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada PGO yang ditutup harga 925, terkoreksi 2,11%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell cukup besar 14 miliar. Kalau di broker sebenarnya PGO ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. PGO tadi ada distribusi, tapi ya dia tuh ditarik dari bawah ya. Sempat ke 880 terus nge-swing lumayan 45 poin kalau Bapak Ibu ada yang lihat ya. Saya nggak perhatikan juga untuk PGO. Hari ini nih saham-saham ditarik dari bawah ya. Pas ISG nyampe berapa tadi ya? Low-nya 69, 68, 40 apa ya? Terus matul dari EMA 200-nya dan rebound juga kan, dan saham-saham ternyata rebound. Jadi kondisi seperti ini untuk PGO masih aman, masih konsolidasi, memang sudah di atas area resisten, tapi ada peluang masih lanjut menguat ya. ISG tembus 7000 atau 6950 ya, PGO itu kembali akan rebound menguji area resistennya 950 dan bisa kembali menguji all time high-nya di 1045 untuk PGO. Kalau kondisi seperti ini masih oke ya, di atas 880 masih aman untuk PGO. Tapi kalau ternyata besok dia ternyata koreksi ya, konsol, nggak ada cerita lagi untuk naik lebih tinggi. Sabar dulu, dia mungkin konsolidasi dan bisa turun ya. Pokoknya hati-hati kalau besok nggak hijau langsung rebound untuk PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MDKA yang ditutup di 3260, terkoreksi 0,6%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya MDKA hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MDKA, waduh ya, sudah bagus tadi rebound, tutupannya malah turun lagi. MDKA agak rawan nih MDKA kalau sampai nggak bisa kembali ke atas 3300-nya besok ya. Apalagi kalau besok dia jebol 3170, 3200-nya, lanjut turun lebih dalam. Mestinya ya besok itu kalau bisa rebound aja biar aman, jangan sampai koreksi. Seperti itu untuk MDKA. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada MBMA yang ditutup harga 720, terkoreksi 1,36%. Kalau dilihat dari transaksi asing, net buy. Kalau di broker semuanya MBMA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA kondalnya kurang bagus, harus rebound besok. Kalau nggak rebound sih saya jual. Saya punya MBMA tuh di harga 735. Sekarang sudah floating loss 2% lebih. Ya, kalau besok jebol 720 atau tutup di bawah itu ya mungkin saya akan stop loss saja nih. Ya, 715 berarti 710, 715 itulah. Saya akan tap jual aja kalau dia gagal bertahan di atas itu. Jadi seperti itu aja untuk MBMA. Kelihatannya dari minggu kemarin terus membentuk lower high ya. Sama menurut saya perhatikan, hati-hati karena sudah membentuk lower high. Takutnya sih jebol. Agak rawan kecuali besok rebound ya. 1-2 hari besok rebound bagus tuh MBMA untuk seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada BRPT yang ditutup menguat 6,43% ke harga 910. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya BRPT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya, luar biasa BRPT berhasil nembus EMA 200-nya dengan volume besar dengan kondisi seperti ini. Ini sih valid. Cuman kalau dilihat kondisi seperti ini ada peluang ya tembus 950 dan menguji resisten kuat di Agustus, ketemu Agustus ya, setahun yang lalu 16 Agustus resisten kuat di 1000 level psikologisnya. Kemungkinan besar ke situ arah BRPT. Tapi kalau Bapak Ibu baru mau beli harga sekarang, hitung-hitung aja risk rewardnya seperti apa untuk BRPT. Ya, kalau yang punya ya follow the trend aja. Misalnya beli di 780, sekarang udah naik 15%. Ya, jelek-jeleknya sisain 9% lah. Ya, jangan sampai balik BP. Gitu aja. Atau setengahnya 15% ya 7,5% lah. Jelek-jeleknya segitu TP aja. Jangan merasa rugi ya. Waduh, saya TP ya, ternyata dia rebound. Iya kalau rebound. Kalau dia terus turun, balik BP ruginya lebih nyakitin ya. Kalau saya
tanamkan di mindset, sudah profit misalnya 10%, sisa 5% ya saya tetap anggap itu untung, anggap aja upah nunggu. Gitu aja. Kalau setelah itu dia naik lagi setelah saya TP, ya saya biarin. Atau memang kalau ada masih oke ya baru saya beli aja lagi di atas. Itu pertimbangannya. Jangan disesali. Kenapa? Karena itu akan kebawa nanti di trading selanjutnya. Karena kita itu nggak bisa mengendalikan market. Nggak bisa mau semau yang kita mau. Market tuh berjalan dengan sendirinya, dengan mau-maunya dia. Kita harus meresponnya dengan cara kita, dengan trading plan, sistem trading yang kita buat. Seperti itu. Nggak bisa kita mau cuan maksimal, stop lossnya mepet, harus tepat stop loss misalnya 3%, pasti turun lebih dalam. Kalau kita cut loss belum pasti, bisa aja habis kita cut loss dia mantul. Contohnya itu buka tuh, kalau mau dibilang nyesel, saya nyesel nggak ya? Nyesel, padahal lewat satu tick habis itu ditarik naik. Kalau nggak salah di 216 saya cut loss. Tapi di hari itu kalau nggak salah buka tutupannya di 218. Besoknya rebound hijau 220. Dan sekarang di 2238. Nyesel nggak ya? Kalau melihat histori pasti coba jangan di cut loss. Ya seperti itu. Nggak bisa kita seperti itu ya. Itu masih sama 10 kali yang seperti itu tuh paling 3 kali yang seperti buka, yang lainnya ya turun lebih dalam. Contohnya apa? Koal itu saya punya dan cut loss setelah tektok di 90, di 90-an apa ya, tektok dia sempat ke 112 apa ya, habis itu sekarang hampir ke 50. Kalau saya nggak pakai stop loss mungkin saya nyesal, waduh coba saya stop loss. Nah itu kan jadi psikologis pasti keganggu. Makanya itu kita harus punya trading plan untuk mengendalikan psikologis kita yang selalu pengennya berharap, pengennya sempurna, pengennya yang sesuai plan kita. Kalau kita cut loss ya benar cut loss, benar turun lebih dalam. Kalau kita profit ya maksimal, biasanya seperti itu. Nggak boleh kalau kita cut loss dia naik lagi, ya itu nggak boleh, nanti kita menyesal. Nah itu nggak bisa seperti itu ya. Memang kita nggak bisa mengendalikan market. Jadi kita harus bereaksi seperti apa adanya aja. Yang penting belajar aja terus buat trading plan. Bisa kok. Banyak kok yang orang sukses, swing trader, scalper, investasi juga ada. Cuman investasi itu lebih sabar menunggu. Dan ilmunya juga lebih detail. Bagaimana baca laporan keuangan. Kalau mau dapat saham-saham yang hidden game ya, yang bisa bagger, kalau yang sesimpel beli saham Big Bang ya nggak masalah juga. Tapi ya profitnya ya disesuaikan aja ya, nggak bisa tinggi-tinggi juga. Seperti itu ya. Untuk BRPT masih sama, mungkin 1-2 minggu ini arahnya bisa 1000 ya, karena volumenya cukup meningkat signifikan. Berarti ini valid breakout, harusnya lanjut untuk BRPT. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 2000 menguat tipis 0,5%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dia bongkar sebenarnya Antam di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Antam balik ke 2000. Sinyal bagus ya. Asalkan besok jangan koreksi lagi. Kalau sampai koreksi berapa persen hitungnya? 2000 ke 1900 berarti 5%. 4%, 5% udah jelek ya. Kalau Bapak Ibu beli di 5000 cut loss 5% ya udah tinggalin aja. Atau di bawah 1950 aja udah jelek. Harus lanjut ke atas. Ini nggak boleh turun lagi. Antam ya. Targetnya 200. Tembus besok dan lusa. Dan ya minimal 2050 lah. Mungkin seminggu ini bisa. Tapi disclaimer ya. Kalau market mendukung, market ke arah atas, market ke arah 6960 resistennya terdekat, Antam peluang besar 2,5% minggu ini. Tapi disclaimer ya. 2050 arah Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 6.400 menguat 1,18%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell luar biasa nih, 154 miliar asing jual Inco hari ini. Kalau dibongkar sebenarnya Inco di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Inco di distribusi tapi candlenya doji, volume besar ya. Ada yang nangkap, ada buying power di bawah yang cover. Ya seperti ini nih bagus karena volume meningkat mestinya, karena melihat historinya dari semenjak Mei itu Inco konsolidasi range-nya 6.235 sampai 6.700
ada peluang teknikal lanjut rebound ya untuk Inco. Jadi kalau ada yang cut loss Inco di atas dan buyback di bawah, sekarang sudah profit ya jagain profitnya. Kalau ada yang belum ya biarin juga, karena ya masih sama, karena ya seperti yang tadi saya bilang, kita tuh nggak bisa sempurna di market ya. Pasti ada keganggu psikologis, ada yang berani nangkap di bawah ya, pasti ada yang nggak berani juga ya, karena keinget aduh udah cut loss di atas, takutnya sih jebol lebih dalam. Tapi kan seharusnya melihat 5 hari sudah turun dalam dengan volume yang biasa aja nggak membesar, mestinya ada teknik rebound. Biasanya seperti itu level itu tuh psikologis itu tuh seperti psikologis pasar aja yang sudah alami di pasar ya. Kalau udah turun dalam beberapa hari, potensi teknik rebound di support, tapi ya itu reboundnya mungkin nggak tinggi, ada yang profit taking juga di atas seperti itu ya. Untuk Inco ya semoga aja besok lanjut. Kalau melihat tadi ada distribusi, tapi kalau melihat antamnya juga masih oke, mestinya Inco masih bisa bertahan lah, masih bisa mantul, masih bisa rebound seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TINS yang ditutup di harga 900, terkoreksi 0,55%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya TINS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, TINS di atas 900 masih aman atau berapa nih dipakai? 880. Harga sekarang kalau Bapak Ibu berminat ya beli TINS ya, stop lossnya nggak lebih 3%, nggak nyampe 4% tuh. Targetnya kemana? Targetkan aja dia itu ke 960, 970 itu ya dari harga sekarang. Jadi risk rewardnya 1/2 dapat kalau nekat ya, kalau yakin nih kayaknya naik nih, saya siap stop loss ya bisa seperti ini. Cut lossnya 3,3% aja, target profit 965 nih, risk reward 1/2 kalau berminat, tapi ini disclaimer untuk TINS. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Akra yang ditutup di harga 1285, menguat 1,98%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Akra diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Akra di bawah 1300 belum menurut saya, walaupun dia teknik rebound, walaupun kelihatannya konsolidasi, tapi menurut saya titik amannya itu kembali dulu ke 1300. Kalau Bapak Ibu nekat beli buy on break ya, itu kemungkinannya seperti itu strateginya ya. Daripada beli di bawah belum tentu breakout, kalau di bawah turun malah dalam. Kalau buy on break gagal bertahan out. Nah, seperti itu. Tapi tergantung masing-masing ya, nggak harus sama strateginya. Jadi seperti itu aja untuk Akra. Belum kembali ke atas 1300, belum menarik, dan bahkan masih bisa ke 1200 kalau sampai 1-2 hari ke depan dia koreksi seperti itu untuk Akra. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada ESA yang ditutup menguat 3,93% ke harga 660. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya ESA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ESA di area resisten dan rebound 3 watt soldier, candlenya volumenya biasa aja, mungkin gak besok masih bisa lanjut. Agak rawan menurut saya, kalaupun naik terbatas mungkin 2%-an lagi. Habis itu kemungkinan ekor candle tutupannya bisa merah ya. Jadi perlu hati-hati untuk ESA, karena yang beli dari bawah dari 560 itu udah naik 10% ya, mereka udah siap-siap profit taking karena melihat kondisi ESA yang masih konsolidasi. Jadi seperti itu. Kalau ditanya boleh beli nggak? Menurut saya kurang ideal lah kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang. Seperti itu untuk ESA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di harga 1920, menguat 0,26%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya AGI diakumulasi. AGI harus jalan juga nih minggu ini. Nah, dia 3 black walls. Langsung saja ke teknikalnya, AGI juga 3 wall soldier, tapi ya masih aman lah, nggak terlalu signifikan juga. Volume meningkat ya, walaupun ada buangan ya perlu hati-hati juga lah. Pokoknya ini pakai 1880 itu tinggalin. Kalau ini jalan, mestinya targetnya masih sama 2000 arah AGI. Jadi seperti itu untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir, ada NCKL yang ditutup di harga 930, menguat 1,08%. Langsung saja ke teknikalnya, NCKL harusnya juga teknik rebound. Supportnya 8990, memang agak jauh dari support, tapi
lebih berpeluang menurut saya NCKL rebound karena candlenya hari ini itu inside bar dan ya ada peluang melanjutkan kenaikan. Ini bisa jadi swing low-nya minggu ini dan pelan-pelan naik lagi, akan uji 1000 lagi resistennya untuk NCKL. Jadi seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti diberikan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.